pemimpin hanya sebuah simbolisasi dari kekuasaan. Jangan orang memprofilkan SMP 6 tuh gini mau. Itu bahaya. Veronica Pumama. Veronica. Yang tadi dia nakal bakalai ternyata dia menangis juga. Halo kawan Tamolog ID. Untuk memperingati Hari Pendidikan, kali ini episode Tamolog ID mendatangkan bintang tamu yang luar biasa di dunia pendidikan. Tentunya beliau ini adalah seorang kepala sekolah SMP Negeri 6 Kota Kupang dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kota Kupang. Sosoknya sangat dikenal, sangat disiplin, dan tentunya cerdas dalam dunia pendidikan. Dan ini hari, Tamolog ID akan bahas banyak sekali tentang kepemimpinan dan juga sistem dunia pendidikan. Siapa lagi kalau bukan bersama dengan Bapak Ariandi Benigerius Mauko SPD M Hum. Selamat datang Bapak di Tamolog Siap, ID. terima kasih sudah mengundang saya. Yes. Apa kabar nih Bapak? Puji Tuhan sehat-sehat selalu. Ya, kita panggilnya Bapak atau Pak Guru atau Mana-mana sih. atau kakak supaya Oh, tambah kakak muda. juga boleh. Tapi Silakan. kayaknya Bapak saya ini guru, diguguh dan ditiru. Iya, siap. Bicara tentang Hari Pendidikan nih Bapak, karena Bapak sudah cukup lama ada di Iya. dunia pendidikan, kurang lebih 23 tahun ya 23 Bapak? tahun, ya. 23 tahun. Apa makna pendidikan untuk Bapak? Pendidikan itu adalah sebuah ruang untuk generasi ini belajar tidak hanya dari sisi akademik tetapi dari sisi karakter. Pendidikan menjadi ruang untuk anak bertumbuh sehingga dia bisa mencapai apa yang diinginkan oleh bangsa ini, apa yang diinginkan oleh gereja ini. Karena mereka ini adalah aset yang harus dikelola secara baik lewat dunia yang namanya dunia pendidikan. Berarti makna pendidikan lebih khususnya adalah ruang tumbuh ya, Ya, untuk ruang tumbuh anak. bagi generasi. Bagi generasi. Ya. Bicara tentang generasi nih Bapak. Tentunya Bapak sudah ada di ini dunia pendidikan 23 tahun. 23 tahun, Dari ya. zaman ke zaman begitu Bapak. Sudah sekian generasi ya, yang kita cetak. sekian generasi ya 23 tahun nih. Terlalu lama, sudah sangat lama dan pastinya anak-anak didik Bapak tuh sudah jadi orang lah. Ya, Begitu Bapak. banyak. Nah, menurut Bapak tujuan pendidikan di era yang dulu sama yang zaman sekarang tuh kira-kira masih sama kok Sonde? Sebenarnya kalau bicara tujuan pendidikan dari era ke era sama saja menurut hemat saya. Saya tidak tahu dengan persepsi orang lain sama saja. Tujuannya mencerdaskan bangsa. Dan kecerdasan itu tidak diukur sekali lagi dari sisi pengetahuannya saja. Iya. Tetapi juga diukur, ditimang dari sisi perilakunya, dari sikapnya. Berarti oke, tujuan pendidikan tidak berubah kalau Tidak menurut Bapak berubah, Beni. saya sama-sama mau Tetap. kurikulum mau berganti, mau sistem pendidikan, muaranya adalah tetap kita mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan Ya, anak bangsa. dan kecerdasan itu ruang lingkupnya tidak hanya semata tentang pengetahuan, tetapi soal perilaku atau karakter. Karakter dan pengetahuan itu yang jadi poin penting Iya. dalam dunia pendidikan. Iya. Entah dulu, sekarang bahkan nanti. Dan nanti. Dan nanti. Iya Bapak. Dan tentunya perubahan era teknologi Iya. itu juga pasti beda ya dari Iya. zaman dulu bahkan sampai yang sekarang Bapak masih ada dalam dunia pendidikan. Menurut Bapak faktor teknologi itu penting kok Sonde untuk ada dalam dunia pendidikan. Apakah penting untuk baik Bapak sebagai kepala sekolah dan juga untuk guru-guru yang Bapak bimbing dan juga untuk anak-anak nih Bapak? Pasti penting. Karena zaman ini kan terus bergerak nih. Iya. Entah? Bergerak. Pengetahuan terus berkembang. Gitu. Sehingga kita ada pada level sekarang ini. Di mana teknologi digital itu sangat pesat. Dan dunia pendidikan memanfaatkan itu. Iya. Untuk mencapai tujuan yang tadi kita sampaikan. Ya. Jadi untuk hari ini
Yang harus kita tekankan itu kan di filternya, kemampuan anak untuk memfilter gitu. Mm-mm. Kemampuan sekolah untuk bisa mengelola dengan memanfaatkan digitalisasi ini Iya. untuk membangun mutu pendidikan kan gitu. Tidak bisa kita hari ini bilang kita menolak gitu. Menolak contohnya penggunaan Android. Tidak bisa. Kita ada di dunia sekarang, dunia teknologi informatika dan komunikasi. Jadi kita tidak bisa tolak. Sekarang kita harus berkawan. Iya, Ya. betul. Bagaimana kita menjadikan dunia teknologi, informatika, digitalisasi ini sebagai kawan belajar, kawan bagi pembentukan perilaku anak. Kan gitu. Iya. Nah, tentang perilaku anak nih dengan dunia teknologi, Bapak. Karena memang sering didapati bahwa Iya. anak-anak itu menggunakan teknologi tidak pada tempatnya begitu. Iya. Kayak misalnya di sekolah, waktu ujian mereka menggunakan teknologi Iya. dalam tanda kutip bukan untuk ujian, tapi untuk nyontek. Iya. Nah, salah satunya itu. Terus lagi bagaimana mereka punya cara bermain itu cari yang tentang pornografi, Bapak. Iya. Bagaimana Bapak menyikapi itu sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru di lingkup sekolah itu? Kalau misalnya didapati di sekolah. Iya. Nah ini yang namanya soal orientasi toh. Mm-mm. Sehingga tadi saya juga sebut bahwa butuh filter. Atau kita harus bisa eh, mengedukasi anak untuk cerdas memanfaatkan Teknologi. teknologi yang ada. Hari ini faktanya anak-anak bisa hanya scan ini, dia tidak perlu belajar. Ketika dia berhadapan dengan soal, apalagi kalau ulangan menggunakan Android, dia Iya. tinggal berbagi layar dan dia tak di aplikasi jawaban keluar. Kan Betul, gitu betul. tak? Jadi Sering tidak terjadi, perlu ada Bapak. sekian banyak aplikasi yang disiapkan. Jadi anak ini justru mereka lebih jago dari guru-gurunya. Lebih jago. Nah, ini kan cara cepat, tetapi pada satu sisi meruntuhkan perilaku belajar yang seharusnya tumbuh dari dalam diri mereka. Iya. Dan ini berbahaya. Muncullah ancaman budaya instan bagi mereka. Tidak perlu belajar, tetapi cukup dengan memanfaatkan aplikasi bisa menjawab soal. Lalu pertanyaan apa yang menjadi ukuran kita terhadap kecerdasan anak? Ketika yang menjawab soal itu adalah bukan anak itu, Iya, betul. tetapi aplikasi yang mereka gunakan, yang itu nyontek modern sekarang ya, ya. Betul, betul, Bapak. Itu nyontek modern sekarang. Jadi ini yang bahaya. Kita lakukan di sekolah. Yang pertama guru juga tidak boleh kalah dengan siswa. Ya, bagaimana kita, misalnya kalaupun kita menggunakan Android, sekarang kan lagi lagi tren-trennya lah penilaian asesmen berbasis Android kan gitu. Iya, betul. Ya ulangan berbasis Berbasis Android Android. kan gaya-gayaan ini Nata. Jadi tapi kalau sistemnya tidak kuat yang digunakan oleh sekolah pada saat, maka anak bisa, dia lebih cepat, lebih cekatan untuk bisa tadi seperti saya bilang bisa berbagi layar, berbagi Iya, ini iya. lalu dia scan ini jawabannya keluar dan seterusnya. Jadi guru juga harus merancang, kalaupun dia memanfaatkan Android, dia harus merancang aplikasinya supaya tidak mudah untuk dibuat seperti itu. Tidak mudah untuk bagi layar. Tidak mudah Biasanya untuk bagi layar. karena sempat adik saya juga waktu itu SMP di sekolahnya Bapak. Ya. Jadi waktu itu pegang HP, bawa HP untuk ujian, tapi handphonenya itu memang sistem yang masuk untuk Ya. ujian, tidak bisa untuk berbagi Iya, layar ya. benar. Itu salah satu bagian dari sistem pendidikan Tapi yang sangat menolong sih, ini Bapak. kita juga penting menanamkan nilai kejujuran. Jadi saya pribadi, siswa saya tahu lah siapa itu Benny Mauko, karakternya. Jadi kalau saya sudah bersabda di depan, maka mereka akan pikir panjang.
untuk melanggar sabda saya. Gitu. Kan, jadi saya minta mereka jujur. Ya. Saya lebih menghargai anak yang memperoleh nilai rendah tetapi dikerjakan dalam kejujuran daripada saya mengapresiasi anak yang memperoleh nilai yang bagus Iya. tetapi ternyata dia hasil nyontek modern. Iya, betul betul Gitu Bapak. Karena ya. memang apresiasi ketika anak jujur di sekolah itu, kebanyakan sekolah itu tidak tidak tahu kan, anak ini benar-benar jujur atau Yes. sonde. Ya, Ya, benar. yang diperhatikan biasanya di dunia pendidikan itu adalah nilainya, Ya, benar. begitu. Saya bukan hanya itu. Jadi di sekolah kalau anak bermasalah, kalau sampai kepala sekolah turun tangan, saya hanya omong dengan mereka, di mana ada pengakuan, di situ ada pengampunan. Ya. Ya toh? Jadi lebih baik berkata jujur. Kalau jujur, no sanksi. Tetapi tidak jujur, itu yang Anda berat nanti. Ya, Ya, betul Bapak. Berarti sistem yang Bapak bangun untuk ya. ketika Bapak jadi pemimpin itu adalah fokusnya di karakter Karakter anak, anak ya, ya. tentang nilai kejujuran. Kan lucu, anak kita urus kasusnya, dia mengaku dia kesalahan, kita habok dia. Oh, ke depan dia tidak mau jujur, Pak. Iya kan? Iya, Karena betul dia akan betul. kena habok. Tapi memang kebanyakan seperti itu, Bapak. Iya, itu yang salah, pendekatan yang keliru. Menurut saya justru ketika dia jujur, kita Mm-mm. harus apresiasi. Mhm. Kan begitu. Ya, ya. Ya, kenapa orang menipu? Karena ketika dia jujur, dia disangsi. Iya, betul. Tapi pernah ada terjadi hal seperti itu selama Bapak di SMP 6 Apa tuh? yang untuk kayak misalnya anak ada buat kesalahan. Ya, Terus bagaimana cara Bapak untuk apa ya, mendidik dia dari dia punya kesalahan itu di tanpa saya harus pasti dia jujur. langsung Ya, jujur. tanpa tekanan, Bapak. Tanpa tekanan. Karena saya hanya bilang, lu jujur saja. Dan dia Wah, harus jujur. ini dia Ya. punya nama The Power of Pak Beni. Di mana Pak Beni hadir, anak-anak langsung Jadi di jujur. sana kalau Anda tipu-tipu guru BK, ya datang di saya janganlah. Karena kalau Anda jujur, saya hargai nilai kejujuran itu. Karena setiap anak dalam tumbuh kembangnya kan kita pasti dia ada ruang-ruang keseleonya toh. Iya. Dia salah, dia jatuh, dia bangun, Mm-mm. dia melakukan hal yang tidak kita inginkan. Tetapi itu adalah bagian dari pertumbuhan dia toh. Iya. Nah, maka kita buka ruang pengakuan, ruang pengampunan, ruang apresiasi terhadap kejujuran itu. Karena kejujuran tuh nilainya mahal hari ini. Iya. Dan satu lagi Bapak, biasanya kan anak-anak ini sudah dilindungi begitu. Ya. Soalnya boleh ada kekerasan di tingkat Ya, sekolah benar. atau tingkat pendidikan. Ya. Nah, kalau misalnya anak sudah mulai jujur begitu Bapak, apakah itu benar-benar dari guru serta semua teman-teman gurunya Bapak itu tidak ada yang main tangan? Bisa dipastikan itu Bapak? Tantangan ini ada dunia pendidikan ini idealnya Mm-mm. no kekerasan. Idealnya. Gitu? Idealnya. Mm-mm. Saya tidak bicara bela guru tetapi guru juga manusia. Kadang-kadang sama juga dia keseleo. Iya, iya. Tetapi hari ini sangat minim terjadi. Mm-mm. Tetapi karakter kita ini juga kadang-kadang memberi ruang untuk seolah-olah kekerasan itu harus dilakukan. Apalagi anak-anak yang Budaya era kita. sekarang Ya, Bapak. anak-anak Keras era kepala sekarang sekali. keras kepala, Mm-mm. liar. Mereka cenderung di rumah mungkin kurang mendapat perhatian. Iya. Sehingga ketika dia keluar dari rumah, dia melakukan aksi yang berlebihan.
dan dia akan berhadapan dengan guru. Ya. Mungkin orang bisa marah saya, tapi saya bilang kecil-kecilan adalah. Kecil-kecilan Ya. ada. Tapi Tapi tujuannya lebih banyak itu adalah sanksi-sanksi edukatif. misalnya sanksinya apa, Bapak? Misalnya kalau di SMP 6 misalnya Mm. eh, kita punya kantin literasi ini hanya belum berkembang secara baik karena lagi-lagi kita berhadapan dengan inkonsistensi kita mengelola sebuah program. Jadi saya punya kantin literasi. Iya. Setiap anak yang bermasalah itu dia harus mengambil buku di situ, dia membaca. Setelah itu dia menghasilkan produk yang baru dari hasil bacaan, entah dalam bentuk apapun, puisi ke, rangkuman ke, dan seterusnya. Setelah itu dia tukarkan dengan snack yang kita sediakan di kantin itu. Oh, jadi Misalnya diberi gitu. hukuman Dan untuk sanksinya dengan cara begitu. baca buku dulu. Iya. Setelah itu menghasilkan sesuatu dari yang Iya, dia baca. produk dari hasil bacaan. Diapresiasi untuk apresiasi kasih dengan snack. tukar dengan snack yang ada di Wah, kantin. kalau Hanya- itu ya iya, enak. gitu. Enak Bapak itu. Artinya kan guru-guru juga tetap menjaga untuk tidak main tangan kan. Iya, Apalagi pernah juga terjadi di lingkup kita NTT Kota Kupang ini, memang guru tidak main tangan, tapi Ya. anak-anak yang main tangan dengan guru Bapak. itu. Apakah Jadi, pernah terjadi di SMP 6 Bapak? Anak bilang begini, kamu tidak pukul kita yang pukul kamu. Ini subahaya ini. Ini bahaya Dia SMP Bapak. 6 tidak berani. Ya, SMP 6 puji Tuhan sampai hari ini tidak berani lah. Mereka tidak berani. Syukurlah Bapak kalau di SMP 6 ya sekali lagi the power of Pak Beni. Karena saya juga di situ sangat melindungi guru saya. Cukup guru saya yang marah. Iya. Ya, dan guru benar-benar saya lindungi. Jadi kalau anak sampai naik tangan dia berurusan dengan saya. Iya. Saya juga ketua forum peduli martabat guru dulu. Kemarin kita edukasi beberapa kasus di Kabupaten Kupang yang siswa pukul guru. Ya, dulu tahun 2-3 tahun yang lalu. Gitu. Ada kepala sekolah pukul guru di Sabu, kita yang edukasi semua dan diberi sanksi untuk semua. Iya. Gitu. Wah, luar biasa Bapak. Berarti Bapak ini pengalaman di mana-mana ini. Bukan hanya Kalau soal seputar martabat guru pas kita berjuang. Pak Beni garda terdepan. Ya. Nah, tadi kita bicara tentang pendidikan karakter itu sangat penting. Bapak ternyata sejauh ini di sistem pendidikan yang selama Bapak ada ya. Ya. Itu bukan hanya menjadi slogan, tapi benar-benar Bapak praktekkan. Ya. Begitu. Nah, menurut Bapak nilai karakter yang paling krisis di anak-anak pelajar saat ini itu apa, Bapak? Yang paling krisis Iya, paling krisis. Apalagi di era sekarang, era modern nih, anak-anak keras kepala nih lebih daripada ketong di zaman dulu, Bapak. Anak-anak sekarang saya omong dalam konteks degradasi perilaku belajar lah. Jadi nanti baru lari ke kemudian mereka cenderung ke hal-hal mulai mengonsumsi hal-hal yang terkait dengan pornografi dan seterusnya. Itu kita omong level sudah sangat jauh. Iya. Tapi hari ini yang paling sederhana itu adalah degradasi nilai perilaku motivasi belajar. Iya. Itu yang paling dasar. Paling Anak dasar. sekarang tidak belajar. Iya, lebih banyak di handphone. Dulu kita Game. mau ulangan, kita bahkan menghadap pohon kita hafal satu. Sekarang tidak ada. Mau masuk ruang ujian masih main HP, main Game. ya. Tidak lagi mereka pikirkan soal belajar. Berarti Itu ini masalah paling besar. Berarti ini jadi masalah bersama di dunia Iya. pendidikan. Nah, sejauh ini ada Dan upaya apa? ancaman bagi keberlangsungan kita dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa, gitu. Iya. Khususnya kita orang NTT. Kita orang NTT ini kan karena HP kan kita hidup dengan HP Bapak.
Pagi ketemu pagi nah Bapak. Pagi ketemu pagi. Mau caci make orang di media sosial juga kita bikin itu. Hmm. Lalu dari pihak sekolah sendiri menanggapi krisis ini tuh bagaimana Bapak? Saya sedikit eh bagaimana ya, saya sedikit konvensional. Saya kemarin misalnya, saya dari kelas ke kelas memeriksa catatan siswa. Mm-mm. Setiap siswa wajib taruh di situ catatan 10 mata pelajaran. Dari materi pertama sampai terakhir. Saya periksa, Bapak saya periksa cek. sendiri? Karena anak sekandung son mau catat. Betul. Padahal catat itu salah satu proses belajar. Karena ketika dia mendengar, otaknya memproses informasi yang dia terima, lalu dia tuangkan lagi ke dalam catatan. Itu Iya. sebuah proses belajar yang sebenarnya luar biasa. Yang hari ini justru diabaikan. Kenapa? Karena semua sudah tersedia di sini. Itu. Oke, berarti itu dari yang selama ini Bapak buat supaya anak-anak bisa ada tumbuh lagi niat untuk belajar. Iya, saya kemarin masih diberlakukan ujian nasional untuk kelas 9 itu saya buat zona-zona belajar. Iya. Dulu bahkan di SMP 16 juga begitu. Mm-mm. Zona-zona belajar, anak dikumpulkan di sebuah zona tinggal. Iya. Misalnya di situ 10 orang anak kelas 9 mereka berkumpul di situ, saya undang orang tua, kami bekerja sama, kami tentukan satu orang tua menjadi tempatnya digunakan, rumahnya digunakan menjadi tempat belajar anak-anak. Iya, iya. Setiap sore saya sudah buat jadwalnya dari jam 4 sampai jam 7 malam. Dan saya berkeliling dari satu zona belajar ke zona belajar yang lain. Iya. Saya pergi tanpa diberitahu, saya turun di kelompok man. Jadi seperti ya cerita di kitab Tuhan datang seperti pencuri, ya, tidak ada yang tahu. Jadi semua kelompok itu pasti siap. Karena tidak tahu kepala sekolah ini turun di kelompok mana Iya. setiap hari. Jadi dari jam 4 saya keliling, jam 8 malam saya pulang rumah. Setiap hari. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Untuk menjaminkan bahwa anak-anak itu belajar. Wah. Bapak kalau begitu Bapak tidak capek kah? Ini dari Liliba loh sampai ke Kerja tulus daerah-daerah. ikhlas itu pasti Tuhan gantikan dengan energi baru. Amin, luar Ya biasa kan? sekali Dan Pak sampai Beni. hari ini sehat. Iya. Dan itu orang tua tercengang. Kepala sekolah dari rumah ke rumah, dari kelompok belajar. Ada orang tua yang kasihan ya kasih air putih. Ada orang tua yang berlebihannya. Bapak, kami sebunuh ayam. Itu berlebihan. Tapi tidak apa-apa. Kemudian ada orang tua yang ini ya diam-diam pamit ya, dia bilang ya Bapak kita jalan gitu. Itu Luar hanya untuk biasa. memastikan bahwa tetap terpelihara perilaku belajar anak walaupun kita ada di zaman modern digital seperti sekarang. Iya, betul-betul Bapak. Nah, apakah hal yang sudah Bapak bangun ini, yang tentang yang zona belajar, kelompok-kelompok, Iya. mungkin tidak? Kalau misalnya besok-besok Bapak tidak ada lagi di sekolah itu mampu dipertahankan oleh guru-guru Bapak? Karena kita lihat saja perubahan sistem dalam satu sekolah tuh biasanya patokannya di kepala sekolah. Kepala sekolahnya berubah, dia punya sistem di dalam juga berubah. Nah, kira-kira apa yang sudah Bapak bangun ini mampu tidak dipertahankan oleh para guru? Kerja saya yang ini nih kerja yang penuh pengorbanan. Tidak ada Rp1 untuk uang bensin. Ya. Kerja tulus, ikhlas, hanya karena komitmen untuk anak punya waktu untuk belajar. Itu saja. Jadi kalau pemimpin baru nama orang tua, orang bijak bilang lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Tentu dia punya karakter kepemimpinan yang tersendiri. Iya. Ya, belum tentu sama dengan saya. Dan itu memang pengorbanan. Setiap hari yuk pulang sekolah
Dari tempat kerja pulang, mandi, makan, lalu langsung jalan, pergi kembali dari rumah ke rumah, cek anak belajar. Betul, itu sangat pengorbanan Bapak. Itu kuat. Orang gila itu pemimpin dengan sedikit. Jadi, kemudian hasil belajar. Walaupun belajar kelompok, tapi setiap anak membuat catatan hasil belajar mereka itu masing-masing di buku besar. Nanti setiap akhir minggu, wali kelas bantu saya cek dan saya tanda tangan. Jadi semua hasil belajar tuh mereka tulis di buku. Setiap anak di sekolah tersebut. Ya. Wah, Bapak luar biasa. Karena dulu ini cerita sedikit Bapak, SMP 6 itu kan memang rumah di dekat saya. Rumah saya dekat sana. Begitu. Jadi perubahan dari SMP 6 dari waktu ke waktu itu saya cukup tahu. Siap. Dari zaman saya SMP, Iya. saya tidak memilih SMP 6 karena saya tahu bagaimana kondisi sekolah tersebut. Ya. Waktu Tapi itu ya. ya, di waktu itu. Kalau waktu sekarang ibu rugi. Kalau waktu sekarang Bapak saya jamin rugi. belum Pak. habis Bapak. Ya, silakan. Belum habis. Ya. Untuk adik bungsu saya ketika Ya. dia masuk SMP Bapak, Ya. SMP 6 sangat saya rekomendasikan. Yes, Karena terima kasih. perubahannya sangat nyata Bapak. Amin. Dan adik saya itu kan memang anak-anak SMP masih masa-masa penjajakan untuk mencari jati diri ya Bapak. Betul, ya. Jadi memang waktu kita didik di dalam rumah juga tidak sama ketika dia nanti keluar dari rumah. Ya, Dan benar. bantuan dari sekolah itu memang secara pribadi saya sangat rasakan untuk membina, mendidik adik Ya, saya itu. Jadi kerjasama dengan guru juga, wali kelasnya, guru BK-nya juga, dan kerjasamanya cukup baik untuk Betul. mendidik. Di situ saya sadar bahwa oh memang benar untuk mendidik satu anak kita tidak bisa sendiri. Kita butuh kolaborasi. sekolah, kita butuh kerjasama dari guru-guru Bapak. Betul. Jadi memang perbedaan sekolah SMP 6 dulu dan sekarang, pokoknya semua orang-orang tetangga-tetangga saya, pokoknya kita di kawasan situ tidak ada anak-anak yang sekolah di luar daerahnya Katong, semua pasti Betul. ke SMP 6. Makanya Kalau jumlah untuk sekarang. siswanya melanjut. Iya betul Bapak, karena memang Nah. perubahan dan sistemnya di dalam itu sangat bagus Ya. Bapak. Dibandingkan sekolah-sekolah lain yang dulu di zaman saya waktu SMP selalu jadi pilihan jangan SMP 6 di zaman dulu. Ya. Tapi sekarang semua lebih pilih untuk SMP Betul. 6. Nah, ini membuktikan bahwa memang perubahan sistem di SMP 6 itu sangat sangat bagus, Pak. Amin. Dan semoga hal ini bisa dipertahankan Betul walaupun sekali. kedepannya tidak ada Pak Beni lagi di sekolah tersebut, Ya. tapi bisa dipertahankan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sana. situ. Nah, kira-kira ada upaya apa dari Bapak sendiri sebagai kepala sekolah untuk membekali guru-guru supaya apa yang sudah Bapak tanamkan ini dilanjutkan dan benar-benar dipertahankan untuk seterusnya Bapak? Saya omong mungkin agak sedikit sombong gitu. Pesan Papa Bapak. Tapi beberapa warga masyarakat di situ pernah sampaikan, Bapak kalau pindah ketonsan ke sekolah anak di situ. Lalu saya di setiap pertemuan dengan guru saya bilang begini, hati-hati. Bahaya kalau profil SMP 6 itu adalah Beni Mauko. Itu bahaya. Harusnya tidak boleh. Tidak boleh ada wajah Beni Mauko di situ yang mendominasi. Harusnya apa yang kita bangun itu adalah memang karena kesadaran kolektif kita. Iya. Bukan hanya karena pemimpin. Sehingga ketika pemimpin berganti pun kesadaran kolektif itu masih terpelihara. Dan kemudian dilanjutkan. Pemimpin hanya sebuah simbolisasi dari kekuasaan. Tetapi orang-orang yang dipimpin itu adalah kekuatan dasar di sekolah itu. Jadi saya bilang di teman-teman begitu. Mari kita hindari itu. Jangan orang memprofilkan SMP 6 tuh Beni Mauko. Itu bahaya. Ketika saya keluar bisa saja jumlah murid berkurang dan itu saya paling takut. Gitu. Yeah. Karena itu saya selalu bilang teman-teman ayo bangun. Gerak berinovasi sehingga Pak Beni keluar pun memang di situ guru-gurunya bagus-bagus. Dan bermental disiplin. Yeah. Karena kuncinya disiplin. SMP 6
mau libur 3 bulan masuk langsung upacara bendera dan seluruh siswa hadir. Wajib. Wajib. Ini data olahan guru BK saya tentang misalnya keterlambatan siswa saja. Mm-mm. Dari hampir 900 siswa. Iya. Itu rata-rata setiap hari itu hanya paling banyak itu 15. 10 itu pun orang berganti. Jadi ketika diolah untuk kita lihat tengah semester, kita kan biasa buat progress reportnya. Jadi ketika ditayang bahkan ada kelas yang 0%. Wah. Ada kelas yang sering alfa itu kita pakai standar 3 kali. Itu hanya 1 orang, 2 orang. Dari seluruh kelas yang ada di SMP 6. Wah, luar biasa Iya, Bapak. Iya, gitu. waktu itu juga ini sedikit cerita Ya. karena ini saya sambil membandingkan waktu adik saya di SMP 6 itu baru 2 hari atau 3 hari tidak hadir, gurunya langsung kunjungan ke rumah Bapak. Yes. Jadi jujur waktu kita dikunjungi oleh guru kan memang jarang terjadi di dunia pendidikan. Waktu dikunjungi itu kita rasa kayak, aduh ternyata guru sangat perhatian dengan anak. Nah, sejak saat itu Bapak, saya sendiri sebagai kakak tukaran nomor gitu dengan Bapak Ibu guru yang datang supaya kita bantu kontrol juga. Kalau dari sekolah apakah benar adik saya ini masuk atau tidak, pelajarannya bagaimana. Jadi jujur itu sangat membantu Bapak. Saya sangat berharap bahwa yang seperti ini tetap dipertahankan terus. Betul. Karena kepercayaan masyarakat itu nilainya mahal. Ya, betul. Kalau saya sebagai guru, saya berpikir bahwa ketika orang tua menitipkan anaknya ke kita, ke SMP Negeri 6 Kupang, berarti dimulai dari rasa percaya mereka terhadap kita, terhadap kompetensi kita. Dan ini mahal, sangat mahal. Apa balasan kita terhadap kepercayaan? Kita memberikan layanan yang terbaik bagi anak-anak kita. Ya, itu sangat bagus Bapak. Iya. Nah, dari pengalaman Bapak sejauh Bapak jadi guru 23 tahun nih. Iya. Kira-kira ada tidak anak-anak yang sangat sulit untuk Bapak hadapi? Ada sangat sulit. Tetapi saya ini tipe ketika saya masih jadi guru belum jadi kepala sekolah, tipe guru yang tegas. Bahkan ada siswa bilang killer, keras, tetapi lembut hati. Tetapi lembut hati. Jadi untuk mengubah anak itu kita ini disegani itu karena sesungguhnya berpulang pada karakter kita. Iya. Itu. Jadi misalnya kalaupun saya memberi sanksi kepada siswa, siswa itu menerima sanksi yang saya kasih. Karena dia tahu bahwa yang memberi sanksi itu sudah melakukan hal itu. Dia telah menunjukkan nilai-nilai keteladanan. Misalnya disiplin. Disiplin waktu. Saya ketika jadi guru, pergantian mata pelajaran 5 menit sebelum itu saya sudah di pintu. Ketika bel bunyi pergantian mata pelajaran, guru masih di dalam, saya ketok pintu. Jam saya. Jadi anak-anak tuh tahu itu. Siswa tuh tahu. Maka gurunya bergeser. Saya harus masuk. Ibu, katanya saya masuk. Jadi begitu kuat kita jaga ini. Kalau orang ngomong disiplin, jangan korek. Nah, ketika anak tidak disiplin kita beri sanksi. Atau kita jangankan sanksi. Kita memberikan pembinaan dengan lisan saja. Itu pasti mereka mendengar. Tapi kalau kita tukang terlambat baru kita bilang, kenapa terlambat? Jangan terlambat ya. Oh, mana dia dengar kalau lusa terlambat. Kan gitu. Nah ini. Jadi memang ada anak yang sulit diatur. Tetapi pendekatan
kita tuh yang harus dilakukan. Saya begitu, saya keras, tegas dan mereka tahu profil saya jadi saya ngomong tuh dong dengar. Iya. Lalu saya biasa, memanfaatkan mereka untuk kepentingan sekolah. Jadi misalnya mereka yang nakal-nakal ini yang kita pakai untuk ini, apa, jaga keamanan sekolah untuk siswa ya, antar teman. Kita jadikan mereka, kita ajak mereka untuk mereka yang berpatroli, Oh, untuk jadi menjadi itu ya, hukumannya. lalu kalau di luar kita duduk cerita seperti kawan, nah itu meredakan. Oke, kalau kenakalan anak-anak sendiri Bapak, ini Ya, kan pasti beda zaman, beda ya, juga ya. kenakalannya. Kalau Bapak bandingkan selama Bapak 23 tahun ada di dunia pendidikan, apakah kenakalan anak-anak itu berubah-ubah atau bagaimana ya? Sesuai dengan dia punya era begitu Bapak? Ya, hari ini misalnya nakal, orang kemarin nakal tawuran kok, tawuran pelajar. Sekarang kok sudah terlalu terasa ya. Iya. Tapi orang mulai mungkin tawurannya di media sosial, itu Mm. sehingga bullying yang lewat media-media sosial itu yang mulai nampak. Kemudian juga kenakalan arah ke hal-hal yang berhubungan dengan mengeksploitasi diri misalnya, Mm. itu yang paling sudah level yang sudah Iya. sangat apa namanya merisaukan kita gitu ya. Tapi kalau soal dulu yang dulu-dulu tapi memang sedikit ya juga ada rasa-rasa sedikit mereka mungkin saling olok, saling ini, tapi dulu tuh kan ada perkelahian antar pelajar nih, dari Ya, satu sekolah yang sekolah ke ini sekolah lawan saling sekolah yang ini. menyerang kan. Ya. Sekarang kan tidak Tidak, terlihat lagi ya. gitu. Tapi mereka ada di grup-grup tertentu ya toh. Ya. Mereka caci maki, mereka ini, mereka mengeksploitasi ya, hal-hal yang bersifat pornografi misalnya atau diri mereka bahkan itu ada. Iya. Ya, itu yang terjadi sekarang ya. Iya, berkaitan dengan yang mengeksploitasi diri, Iya, pornografi, iya, prostitusi, eh, berdasarkan apa yang kita lihat sekarang-sekarang ini di dunia pelajar itu cukup banyak kasus yang terjadi, iya, Bapak. Nah, untuk Bapak sendiri sebagai guru, sebagai tenaga iya. pendidik, bagaimana Bapak tuh melihat ini hal? Peran besar dari sekolah sendiri itu apa, Bapak? Kita ini sangat khawatir. Kalau sekolah kita khawatir tentang generasi ini kalau Iya. sampai dia terlibat di situ. Mm. Memang fakta ada. Mereka buat WA group, misalnya toh. Iya. Pernah nih. Dalam WA group itu mereka berlomba-lomba untuk mencari orang memosting hal-hal yang bersifat privasi Iya. pribadi mereka, Mm. eksploitasi diri. Tak, siapa yang paling banyak menjadi juara? Jadi uji begitu Bauji. antara mereka dan Ya, mereka. dong cari Oh. kawan, nona dong, rayu dong, ini dong, apa? Ya, kirim foto itu terjadi Di grup WA Bapak? di grup ya dulu. Oh. Nah, saya satu siswa saja di korban waktu itu. Mm. Tapi kita langsung edukasi. Kita panggil orang tuanya, kita edukasi dan Iya. ada Yusuf tamat baik-baik, tapi kita lindungi dia. Iya, Gitu. selama Kita masih lindungi dia, kita tidak menjustifikasi dia, tapi kita mengarahkan dia. Dan puji Tuhan, dia berubah, tapi dia korban lah, korban. Ya itu karena itu kenakalan yang versi seperti itu. Ya. Iya, karena memang marak terjadi Ya, hal-hal demikian sehingga Bapak. memang edukasi di sekolah itu penting kita buat, rutin kita buat ya, melibatkan eh, komunitas itu Iya, untuk kita memberi edukasi kepada siswa itu. kepada siswa. Selain dari guru sendiri, kita sebagai guru terus memberikan edukasi kepada mereka. Berarti berkaitan juga dengan peran orang tua dan juga lingkungan mereka ya Bapak ya. Ini orang tua dong ini sekarang dong duduk main HP toh. Dan bapak saja
dong son komunikasi nah. Bapak duduk di situ, mama duduk di sini, dong main HP. Ya toh? Ya. Ketong di tempat tidur, mama balik sana, mama begini, ketong jadi. Ketong apalagi terhadap anak. Iya. Anak berbeda kamar, berbeda tempat tidur, ya toh? Ya. Yang ketong dua satu tempat tidur sah, ketong sonde bak komunikasi kan. Ketong pegang HP masing-masing. Apalagi yang di kamar sebelah. Orang tua sibuk lihat postingan manusia pun duduk berdiri di FB, dia komen pasang dia pun sendok patah di situ. Tidak tidur, Pak. Komen tungtang di situ. Padahal anak jadi ya, perhatian tidak. Anak di dalam dia Nah ini masalah. Krisis perhatian orang tua terhadap siswa. Terhadap anaknya. Ini bahaya besar ini sekarang ini. Kalau anaknya benar-benar punya karakter yang kuat, dia sendiri merefleksi diri bahwa saya harus belajar, dia punya komitmen sendiri. Itu iya. Tapi kalau tidak, anak sekarang duduk di kelas duduk ayam potong. Kenapa? Karena malam main. Itu bahaya. Jadi kalau karena sayang anak beli HP kasih dia, tetapi kemudian tidak dikontrol pemanfaatannya, bahaya. Tambah lagi bab deng mama sonto pi gereja, maka anak jison pi gereja sekolah minggu. Ya sudah lengkaplah dong pun penderitaan. Kita di sekolah pusing. Betul. Ya, Kembali kita lagi di ke sekolah. Sekolah pusing. Jadi saya di SMP 6. Tengah semester saya tayang. Nama murid yang bermasalah. Masalah apa? Termasuk tentang alpa, bolos. Iya. Sebut nama, pampang di layar besar di situ. Dan saya baca dan mana dia pun mama atau dia pun nenek moyang di sini. Benar. Siapa orang tuanya angkat tangan. Kadang orang tidak angkat tangan, saya bilang penyangkalan. Berdosa atau menyangkal. Yang hanya lahir sah. Saya bilang jangan pakai firman beranak cucu dan penuhi bumi dan selesai di situ pulang baca kitab Amsal juga. Ya toh? Iya. Sebagai orang tua didiklah anakmu. Jangan lepas tanggung jawab. Kalau kita sekolah mau keras seperti apapun tetapi kemudian terbalik dia liar di rumah berbahaya. Iya. Ya? Saya kasih contoh kemarin ketika saya kasih pertemuan dengan orang tua saya bilang. Mama dong bayangkan, anak baru lahir saja. Sekarang mama muda, anak mau menangis, amannya apa? HP. Kasih HP. Kasih HP. Tidak ada lagi kita temukan ada orang tua timang anak. Menyanyi ku berbahagia. Tidak ada tetangga-tetangga, tidak ada. Oi, main games itu. Ini HP, kan itu. Iya. Mengganggu lai mama ada TikTok lu lai tambah. Ya sudah. Maka tidak lagi menyatu jiwa dan rasa antar anak dan Iya. orang tua. Kalau kita dulu kan orang tua timang menangis sehingga Ikatan batin. ikatan batin itu terbentuk. Iya. Sekarang kan tidak. Dedeng HP. Selesai di situ. Nah, maka ketika dia pergi di sekolah, dia pergi di luar, lingkungan masuk, rontoklah dia. Anda mau pitegur, ikatan batin Anda tidak kuat sebagai orang tua. Gitu. Sehingga anak punya sikap melawan terhadap orang tua. Ya. Gitu. Betul. Karena betul, ikatan betul. batinnya tidak dipupuk. Berarti peran orang tua ini memang sangat penting dan butuh kolaborasi yang memang sangat dibutuhkan dengan guru Benar. untuk membentuk
seorang anak. Ya, karena waktu terbanyak murid kan ada di rumah. Iya. Oh, keluarga adalah dasar pendidikan anak. Mhm mhm. Tapi ketika itu tidak digunakan, Iya. kan? Kalau dulu belum ada HP, kita bilang orang tua yang pekerjaannya misalnya pergi pagi, Iya. pulang malam, itu kan anak-anak depan anak onar-onar ya karena oh dia kurang kasih sayang. Sekarang tidak perlu orang tua pergi ini kerja pagi pulang malam. Yang di rumah juga tetap kejadiannya sama, hilang kasih sayang. Mmm. Kenapa? Karena mama duduk main TikTok. Veronica pun mama. Veronica. Oh, Waduh, sebawa-bawa Veronica nih. Iya, berarti hilangnya kasih sayang itu bisa membuat seorang anak atau seorang siswa itu memiliki kenakalan yang benar. memang di luar batas ya? Banyak kasus di sekolah yang kita kelola, kita selesaikan. Anak-anak yang rata-rata hilang kasih sayang. Mhm. Tidak serta-merta soal ekonomi, Iya. tetapi soal kasih sayang. Nah, dari Bapak sendiri sebagai guru begitu, berbicara dengan anak yang mengalami hal seperti itu tuh pendekatannya tuh harus ke mana Bapak? Saya tuh kalau anak saya tanya, kayak kemarin yang Mhm. sebelum Nona ke sana. Iya. Saya baru saja selesai urus anak-anak. Saya tanya dan dia bilang, "Bapak di mana?" "Bapak di Kalimantan." "Mama di mana?" "Mama di Jawa." Aduh, rontoklah hati kita dong. Saya ini air mata murah, jadi saya begitu saya sudah sedih. Mhm. Saya sangat sedih kalau yang sebegitu. Nah, ini kita mau marah pukul mati juga tidak ada untungnya. Karena Iya. memang dasarnya mereka ini hilang kasih sayang. Gitu. Tidak ada yang memperhatikan. Jadi tinggal dengan mana? Dengan kakak, dengan om. Yang namanya kakak, om nih, sudah pastilah kasih sayangnya kan tidak full. Iya. Perhatian tidak full. You Mhm. know. Saya membayangkan diri saya kalau dulu saya hidup jauh orang tuanya terpisah seperti itu. Jadi ketika misalnya nyong-nyong besar, tapi ketika kita tanya, saya bilang, "Jadi Bapak dan Mama sudah pisah?" Langsung dia menangis. Laki-laki, laki-laki besar loh, dia menangis. Mmm. Artinya senakal-nakalnya dia ada sisi rasanya. Yang justru itu yang ruang kosong yang dunia pendidikan harus masuk untuk mengisi ruang kosong itu. Hanya kita seperti kekurangan waktu untuk itu. Atau mungkin kekurangan perhatian. Atau mungkin kita nilai panggilan kita juga mungkin masih kurang sebagai guru. Karena ternyata di sekitar kita, anak-anak didik kita ini banyak anak seperti itu yang kehilangan ruang-ruang itu. Mmm. Iya iya. Banyak guru belum memanfaatkan. Kan kita lihat anak nakal kan kita langsung ini toh. Langsung dipanggil empat mata kok Bapak. Langsung langsung kita langsung taruh tak negatif. Oh. Toh, kita marah dan kejahatannya yang kita eksploitasi toh. Iya iya. Tapi ketika kita sentuh hatinya, kita bertanya tentang bapak dan mama saja. Yang tadi dia nakal bakalai ternyata dia menangis juga. Nah ini nih ruang kosongnya ini. Bagaimana guru masuk Mmm. toh, supaya minimal kehausan dia tentang kasih sayang itu terfasilitasi. Berarti itu Ini menjadi bagian tantangan kita sekarang. menjadi bagian daripada guru untuk mengisi itu ya? Nah, pertanyaannya adalah apakah guru mau sejauh itu dalam karya pelayanannya? Itu kan masalah. Iya. Nah, apakah guru-guru yang sejauh ini yang ada sama-sama dengan Bapak itu sudah diperlengkapi untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu, Bapak? Hari ini hanya sebatas saya teman-teman guru BK. Iya. Itu memang saya selalu. Selain itu ya secara umum saya selalu sampaikan ke wali-wali kelas. Sekarang juga ada konsep guru wali dan Iya. seterusnya. Jadi ya saya suruh selalu pergi ke rumah, harus jenguk ketemu mereka sehingga
kita bisa tahu latar belakang kehidupannya seperti apa. Tapi kadang kita berada pada satu titik di mana anak dalam situasi begitu lalu juga tidak mau berubah. Walaupun kita sudah pendekatan, kita fasilitasi, Mhm. kita ini, kita sentuh hatinya, tetap artinya dia sudah punya pilihan lain. Mmm. Misalnya dia still mau sekolah lah. Nah, Mungkin dia mau pi jual-jual sayur ke apa mungkin ya. Untuk dia. tapi Kan pernah gitu. terjadi kasus seperti itu, Itu Bapak? banyak juga kan anak-anaknya. Banyak, banyak yang terjadi. Anak tidak mau sekolah, Tidak mau mau, ikut nah. kerja, mau ikut orang Hmm. tua kerja. Nah, itu kalau mau pendekatan dari pihak guru itu harus seperti apa sih? Yang mana tuh? Kalau misalnya anak sampai tidak mau sekolah karena mau bantu orang tua kerja. Ya, kita ini kan tugas kita hanya mengedukasi sih. Mmm. Pada akhirnya kan eh, dia dan orang tuanya yang tahu apa yang harus dibuat. Tapi kita edukasi. Kita hari ini kalau tingkat putus sekolah kita yang mungkin saya tidak punya data, kalau misalnya masih tinggi, itu karena faktor-faktor begitu toh. Iya. Mereka masih berpikir bahwa sekolah lalu untuk apa juga sih itu. Mhm. Lebih baik pi jual kantong di pasar impres kok dapat doi toh. Nah, anak-anak ini kan kalau don su berusaha dan don su punya doi, don suka malas sekolah. Sering terjadi, Bapak. Ya, Apalagi anak-anak yang memang dari, keluarga yang ekonomi menengah ke bawah. ya, don sudah dapat doi untuk apa sekolah? Apalagi hari ini misalnya ini banyak orang sekolah Mhm. lalu tidak juga produktif. Iya. Sampai sarjana, lalu juga tidak produktif dan kerja seperti ya pasti itu juga memberi kontribusi tentang persepsi Iya. orang soal apa sih manfaatnya saya bersekolah. Betul, betul, Bapak. Nah, Bapak, berarti dari tadi ketemu omong nih, peran sekolah tuh sangat butuh kerjasama dengan orang tua juga, dengan pihak-pihak lain nih. Kalau sejauh ini di SMP 6 sendiri, kerjasama yang dibangun, selain dari orang tua, guru, apakah ada pihak lain yang membantu tumbuh kembang anak? Yayasan Putri Saitun sudah ada di situ juga. Wah. Selama bantu kita di bidang karakter, Hmm. pembinaan karakter, ya, dan saya kesempatan ini saya ucap terima kasih untuk Yayasan Putri Saitun Mhm. yang apa anak-anak muda hebat-hebat yang turun dan menolong kita untuk generasi ini. Itu saya kadang lihat, oh ya orang-orang muda hebat. Saya selalu beri kesaksian di mana-mana tentang yayasan ini. Saya bilang di situ ada kumpulan orang-orang muda yang melayani dengan sangat luar biasa. Tidak semua orang muda memberi diri untuk membimbing orang di bawah dia. Apalagi tanpa pamrih. Nah, itu luar biasa. Nah, kita juga kerjasama dengan misalnya kepolisian. Jadi Mhm. mereka jadi pembina apel pagi di Di sekolah. sekolah untuk memberikan edukasi terkait beberapa hal gitu. Juga biasa dari Polda atau sosialisasi. Jadi itu yang kita buat lah Berarti semampu kita. membangun banyak kerjasama dengan Iya, pihak luar ya, Bapak iya. ya. Ya, luar biasa sekali, Bapak. Tapi sejauh ini Bapak pernah rasa kosong kayak ada satu titik di mana Bapak tuh rasa gagal jadi guru. Pernah terjadi tidak? Saya ini justru sering berpikir begitu. Sering. Ya, dan itu saya jadikan cambukan untuk saya berpikir bagaimana saya harus mengubah manajemen sekolah. Mhm. Kita jangan sampai menjadi guru yang gagal toh. Ya. Gagal dan untuk hari ini hemat saya negara sangat memperhatikan kesejahteraan guru. Guru kita hari ini khusus ASN
sudah bersertifikasi misalnya, ya terlepas dari guru-guru honor Iya. di sekolah-sekolah tertentu. Tapi kalau untuk yang juga sekarang sudah P3K juga sudah cukup sejahtera lah. Dan hanya ditunggu sekarang adalah kontribusinya gitu. Kontribusinya untuk bagaimana membangun ini generasi ini yang katanya mau jadi generasi emas Iya. 2045. Ini kalau saya suka gelisah, toh ada degradasi nilai. Dan kegelisahan itu mendorong saya untuk harus berinovasi. Iya. Gitu. Apapun kecil-kecilan, tidak perlu terlalu wow gitu. Kecil tetapi itu berdampak. Iya, Iya. betul. Tadi Bapak bilang Bapak sampai gelisah dan Iya. berpikir untuk mengubah manajemen Iya. sekolah ya. Ini karena beta yang tahu SMP 6 pun perubahan. Iya. Dari tahun ke tahun, dari pemimpin ke pemimpin berikutnya bahkan sampai sekarang. Iya. Gitu Bapak. Nah, ketika Bapak ditetapkan untuk jadi kepala sekolah di SMP 6, perubahan pertama apa yang Bapak buat? Saya masuk SMP 6 ini saya kunjungan dulu. Saya lihat. Saya lihat tapi istri bilang, "Bapak mulai dari mana nih?" Itu gedung-gedung di depan dan beberapa gedung di situ. Kalau seandainya film Susan itu masih bisa syuting di situ. Film horor tuh. Nah, Iya. kalau bisa syuting saya rekomendasi itu lokasinya tepat. Sudah tahun 2020 masih ada sekolah yang dari karang dari gerbang sampai belakang. Padahal sekolah itu bukan sekolah baru. Sudah lama. 70-an sudah hadir. Iya, betul. Tapi mereka masih berpelukan dengan karang dan kegersangan. Tembok-temboknya rusak parah. Ya, jadi awal yang kita buat. Saya dengar juga soal perilaku disiplinnya yang sangat parah. Ini saya omong mungkin teman-teman, tapi ini fakta. Kita omong fakta. Saya dapat. Maka yang satu kata, perubahan. Dan itu saya bangun konsensusnya dengan teman-teman guru. Iya. Hari pertama rapat memperkenalkan diri hanya satu pertanyaan saja. Mau berubah? Semua jawab mau. Mari kita berubah. Berubah dari mana? Disiplin. Disiplin kita diubah. Sistem layanan kita harus diubah. Yang kedua adalah lingkungan. Karena lingkungan yang bagus, lingkungan yang aman, nyaman, damai, Iya. itu menjadi inspirasi bagi warga sekolah. Betul Bapak. Ya, kalau gersang lihat datang omong tentang ini rumus Pitagoras. Kita lihat ini gedung saja pusing rumus Pitagoras. Pusing kita Bapak. Ya toh bikin bagus. Jadi ketika guru masuk ya anak-anak persamaan linear dia senangkan dilihat gedungnya ya ruangnya. Menginspirasi dia, memotivasi dia. Jadi lingkungan harus menjadi taman belajar bagi anak. Memberi rasa nyaman bagi anak untuk belajar dan juga sekolah. Warga sekolah untuk belajar. Maka saya fokus itu. Sehingga saya rumuskan visi saya itu agak lokalistik. Apa itu Bapak? Cemara NBD. Itu visi saya. Cerdas, mandiri, berkarakter. Cemara. Cemara kenapa cemara? Konotasinya ke sebuah keluarga. Artinya saya, Bapak Ibu guru, murid, orang tua adalah sebuah keluarga. Cemara NBD. Cerdas, mandiri dan berkarakter. Luar biasa Bapak. NBD karena sekolah itu ada di NBD. Tetapi dia adalah nyaman, damai dan bersih. NBD, nyaman, damai dan bersih. Wah. Generasi Cemara NBD. Generasi Cemara ya. Generasi cerdas mandiri, berkarakter, berakhlak ya.
Berarti dalam lingkungan sekolah yang nyaman, damai dan bersih. NBD. iya, betul Bapak. Nyaman, bersih dan damai. Sorry. NBD, nyaman, bersih, Bersih dan dan damai. Dari perubahan-perubahan ini Bapak, apakah mempengaruhi tingkat kenakalan anak-anak Sangat, sejauh? sangat. Mm-mm. SMP 6 minta maaf. Saya bilang begini, jangan bakalai di dalam sekolah antar song. Kalau dari luar datang, pukul kasih mat dan saya yang masuk. Saya yang tangan. Tapi itu bicara. Saya lupa kalau ada kamera. Jadi begini, bukti anak-anak saya itu untuk terlibat di perkelahian dengan jarang. Jarang terjadi. Jarang sekali. Iya. Saya sudah bilang di bawah, jangan. Ya. Kalau 1-2 tahun bersatu dua kasus satu, saya rasa wajar-wajar untuk anak sekolah. Tapi sejak itu sekolah saya jamin sekali bahwa kenakalan itu kita minimalisir serendah-rendahnya. Saya tidak bilang zero, tidak. Tapi Tetapi dikurangi. serendah-rendahnya kita sudah minimal. Iya, sejak Bapak di situ ya. Dari tahun 2020 ke Bapak? Ya, tahun 2020. 2020 sampai sekarang. Ya. Iya. Nah, ketong bahas kembali nih Bapak tentang kenakalan anak-anak pelajar zaman Siap. sekarang. Sekali lagi tentang prostitusi, apalagi yang tadi yang Bapak bilang sampai ada di dalam grup anak-anak mau Yeah. uji 1 dan 1. Yes. Nah, itu ketika guru mendapati hal tersebut Bapak, tentunya untuk menangani kasus itu tidaklah mudah. Iya. Begitu ya Bapak. Bagaimana Bapak tuh pendekatan terhadap anak dan juga pendekatan terhadap orang tuanya itu? Iya. Kalau sudah ditemukan kasusnya ya. Iya, kalau sudah ditemukan. Memang kebetulan kemarin saya begini. Mempercakapkan ini tidak boleh tabu. Iya. Tidak boleh tabu. Atau kemudian kita dibayang-bayangnya, jangan kasih tahu dong orang tua nanti salah. Sehingga saya bilang panggil orang tuanya. Datang. Tapi di ruang kepsek. Kita tutupin. Kita bicara. Iya. Kita suruh anak itu bicara jujur apa yang terjadi. Anak pasti ketakutan. Itu yang tadi saya bilang toh. Kita kan suka menghakimi orang yang jujur. Justru ketika orang jujur, kita hakimi, kita pukul. Kenapa kita marah, kita pukul? Karena kita sudah tahu apa yang terjadi tentang dirinya toh. Iya. Padahal semestinya justru ketika dia jujur mempercakapkan apa yang terjadi, kita harus topang dia. Nah, jadi kita bicara di meja saya itu. Cara ini lalu kita edukasi orang tua, kita edukasi anak, kita jaga privasi percakapan kita. Sehingga anak tetap terlindungi. Tapi di waktu itu memang orang tua tahu atau tidak tahu Tidak sama tahu. sekali? Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu. Kalau anaknya ini jadi korban. Ya, korban juga. Tidak tahu. Lalu dari Bapak sendiri mengedukasi kepada keluarga itu seperti apa Bapak? Biasanya maunya Langsung kebanyakan menyala. ketong orang Kupang nih kan pasti emosi duluan Ya. toh Bapak. Nah waktu itu Bapak pendekatan tuh ke mana? Kita harus terima ini sebagai kelalaian kita toh. Orang tua juga lalai. Jadi saya bilang kalau bapak mama salahkan anak, tidak 100% anak yang salah toh. Tapi itu kesalahan juga ada pada anak. Iya. Nah kalau bapak misalnya pukul anak ini, apakah berani bapak pukul bapak sendiri? Karena ada sekian persen kesalahan ada di bapak. Nah tidak bisa jawab. Dan saya tidak lihat anak saya besok datang sekolah itu ada tanda tertentu misalnya. Iya. Yang dibuat apa? Bukan berarti tidak boleh tetap diedukasi dengan cara tertentu di rumah. Ngomong, misalnya dia sebagai perempuan, bicara tentang masa depannya, bicara tentang ini dan seterusnya. Toh Iya. orang tua harus memberi edukasi. Berarti setelah itu didapati hal tersebut, Bapak sudah kasih edukasi. Ya. Apakah dilanjutkan dengan ada pendampingan untuk anak ini? Biasanya kan begitu, tidak Guru mudah. BK, ya tidak mudah. Kita bangun dia punya psikologisnya toh. Ya. Dan juga
Dan memang sebenarnya banyak temannya juga tahu namanya siswa ini dong cepat, dong tahu sehingga di apel pagi itu saya memberi semacam peringatan kepada siswa lain supaya tidak boleh menjustifikasi Iya. anak teman sendiri Mhm. dan seterusnya gitu. Kalau tidak bahaya. Nanti dia justru merasa terasing dan terpinggirkan di lingkungan sekolah. Kalau sebegitu bahaya. Mhm. Di rumah ditolak atau mungkin ini di Di sekolah sekolah. lagi dia dapatkan kondisi itu maka bahaya. Iya, betul Bapak. Nah, waktu ini kita tanya dulu soal kasus ini karena kebetulan Bapak pernah mendapati ini ya Iya, Bapak ya di dunia pelajar begitu. iya. Waktu Bapak bisa tahu ini kasus anak ini terlibat itu ceritanya ke mana Bapak? Apakah karena ada sidak handphone atau ada apa begitu di sekolah sehingga bisa diketahui ini kasus? Kita ya benar. Itu kan dari sidak-sidak handphone yang kita buat. Lalu Hmm. dilacak ada grup WA. Oh. Tidak salah waktu itu grup WA siswa Nusantara tidak salah. Mhm. Nah, itu. Lalu dilacak lah ternyata ditemukan hal-hal begitu. Lalu tidak lama memang Iya. esok atau lusanya kita dapat juga informasi dari KPA bahwa Mhm. ada anak bapak yang jadi korban setia sudah kita bikin pendampingan aman-aman sekarang dan itu saja sampai hari ini Iya. ya Nah, ini menjadi kecemasan tentunya untuk ya guru. Apalagi hal seperti ini sangat marak terjadi di tingkat pelajar. pelajar Apalagi kita Kota Kupang ini ya termasuk kota yang berkembang dan ya maju di dunia teknologi, Bapak. Hal seperti itu sudah tidak tabu lagi untuk ya mereka bisa akses dengan sangat betul mudah. sekali. Begitu, Bapak. Nah, dengan kecemasan ini kira-kira usaha atau upaya dari guru sendiri untuk bisa mengantisipasi prostitusi itu terjadi di kalangan pelajar khususnya di sekolah yang Bapak tangani sekarang. Ini soal ya sekali lagi-lagi ini kita kita nih harus bisa mengedukasi anak Mm-mm. soal cerdas memanfaatkan Teknologi. teknologi atau dari HP yang mereka punya itu harus diedukasi tapi itu kita berada pada masalah-masalah ini menjadi wilayah privasi sekarang anak gitu. Ya, betul. Tidak setiap menit detik kita bisa kontrol orang Mm-mm. tua bisa kontrol apalagi guru-guru juga kan punya rumah tangga punya anak dan seterusnya. Mm. Saya di pertemuan orang tua saya sarankan itu ada aplikasi apa itu yang untuk anak kalau akses bisa dibatasi. Itu kan Iya, juga iya, sudah ada iya. fasilitas itu. Jadi saya sarankan orang tua untuk bisa sedapat mungkin memanfaatkan itu sehingga ketika anak menggunakan handphone misalnya itu bisa dikontrol, Iya, dikontrol baik dari segi waktunya, lamanya waktu atau durasinya maupun dari sisi apa yang dia konsumsikan gitu. Itu hanya itu yang bisa kita buat dan mm-mm. tentu juga lewat pembinaan-pembinaan kerohanian yang Iya, kita buat. Yang berikut yang tidak kalah penting adalah kita alihkan aktivitas mereka lewat pengembangan ekstrakurikuler. iya, Itu. betul, betul, betul. Nah, itu cara lain sehingga mereka tidak bergantung pada handphone dan hal-hal lain. Kita Mm-mm. alihkan aktivitas mereka. Alihkan Ke supaya ada ke kesibukan lain. ya kesibukan lain memaksimalkan kegiatan di ekstrakurikuler sesuai bakat minat mereka. Sehingga Iya, kalau iya, iya. sore-sore SMP 6 tuh anak-anak Ekstrakurikuler. penuh gitu. Kalau di SMP 6 ekstrakurikuler apa sah Bapak? Ada musik ya seni suara, ada lukis. Lukis juga? Lukis juga ada. Lukis juga ada, kemudian ada juga English Club, MIPA Center dan seterusnya. Wah, Ya, tapi anak-anak hanya memang kalau soal akademik rendah partisipasi. tapi untuk Pramuka ekstrakurikuler kita, mereka ekstrakurikuler ya. suka. Mm-mm. Memang ekstrakurikuler kan kita bagi ya, ada ekstrakurikuler akademik dan non akademik. Oh Ya, iya. kalau yang non akademik ya peminatnya banyak, tapi akademik biasa kurang.
Biasa yang mana dolo? Ya, SMP 6 nih memang sekarang perubahannya sangat luar biasa, Bapak. Amin. Tapi ada satu lagi, Bapak, satu hal yang cukup meresahkan, Bapak, karena pernah didapati bahwa tenaga guru, Mm-mm. seorang guru juga melakukan penyimpangan terhadap Anak siswanya, siswa murid. murid seperti itu. Nah, bagaimana Bapak melihat ini hal bisa terjadi begitu, dan bagaimana Bapak pun kecemasan juga mengantisipasi itu untuk tidak terjadi di lingkup sekolah yang Bapak pimpin sekarang? Karena itu sangat, kita tidak tahu kan Iya. bagaimana orang punya penyimpangan tuh karmana-karmana. Iya. Kita kan cuman bisa nilai kayak satu kali lihat begini atau sering kali ketong lihat, ketong bisa langsung tahu begitu kan? Tidak mungkin, Bapak. Iya. Tapi bagaimana Bapak mengantisipasi itu? Jadi sekarang nih anak nih ketong sentuh sembarang juga bahaya. Mm-mm. Itu Iya. bisa dinilai lakukan kemarin yang viral, tapi guru laki-laki ya, selamatan dengan peluk-pelukan ya. Iya, Nah, itu juga itu sempat kan viral. sudah viral. Mm-mm. Jadi memang eh, ini sebenarnya rentan terjadi di sekolah, rentan. Iya. Kenapa? Karena setiap hari, setiap jam guru berurusan dengan anak. Iya. Ya, membentengi diri supaya anak dong juga kadang-kadang dong juga goda-goda toh. Ah, anak-anak kan kadang-kadang centil-centil nih. Mm. Centil-centil. Apalagi kalau sudah akrab dengan guru. Iya. Ya, ini kan kadang-kadang karena secara emosional mereka akrab, lalu kemudian mereka sudah ke berani-berani dan seterusnya. Nah, guru jangan lihat itu sebagai peluang toh. Kalau lihat itu sebagai peluang, bahaya. Memang kita tidak bisa pungkir bahwa guru juga manusia toh. Iya. Nah, apalagi anak sudah agak besar-besar, sudah bagus-bagus, itu bahaya Mm. sekali. Sehingga kalau kita di SMP 6 nih, makanya kita selalu kembangkan nilai-nilai kerohanian lah. Tapi puji Tuhan lah SMP 6 aman-aman lah. Itu Iya, memang ya. untuk siswa itu bahaya sekali, itu terkutuk tuh kalau sampai buat terhadap anak didik. Kalau saya Mm. ya Iya. kita kutuk betul sudah pasti, kita kecam betul. Kecam betul jika guru melakukan hal itu terhadap anak didiknya. Karena justru anak ketika dia di sekolah dia harus mendapatkan perlindungan. Iya. Dia Betul. harus dapat kenyamanan, Mm. keselamatan dirinya, kenyamanan dirinya. Dia harus mendapatkan perlindungan total. Oleh siapa? Oleh gurunya. Iya. Bila perlu ketika di luar sana ada potensi-potensi itu menimpa dirinya, ruang paling aman, lingkungan paling aman yang harusnya dia dapat itu adalah sekolah. Iya. Jangan sampai bukan sekolah lalu dia pergi mana. Betul. Nah, Kalau bukan rumah ya sekolah. Kalau kalau bukan bukan sekolah rumah ya ya sekolah. rumah. Ya, kalau tidak sekolah ya rumah. Betul, Bapak, betul. Nah, Bapak, kalau misalnya Bapak nih diberi kesempatan begitu untuk memperbaiki sistem yang ada di pendidikan Ya. Indonesia. Ini kita langsung masuk lingkup Indonesia, Sa. Luar biasa. Atau Jadi nanti menteri pendidikan. ya, siapa tahu toh Bapak besok-besok tidak menutup kemungkinan. Sistem apa yang Bapak pengen rubah dari dunia pendidikan, Bapak? Dari dunia pendidikan yang kalau saya harus dimulai dengan kesadaran kolektif guru. Dimulai dari guru. Dasarnya guru. Anak ini bisa kita atur, Mm-mm. tapi guru harus. Kalau guru tidak diubah semangat melayaninya, pemberian dirinya, panggilannya, komitmennya, harapan itu akan tidak tercapai. Maka tidak bicara guru bukan hanya soal bicara kesejahteraan, Iya. tetapi bicara soal perilaku pelayanannya. Harus berorientasi. Kita
tidak kejar-kejaran guru harus. Ya itu penting, pintar apa. Tapi sebenarnya informasi pengetahuan sekarang mudah untuk kita akses di mana-mana. Ya. Tetapi perilaku dia untuk bekerja yang berorientasi pada mutu dan seterusnya, itu yang kita harus perbaiki. Banyak orang ketika sudah jadi guru, dia seperti masuk dalam zona nyaman dia. Lalu kemudian nilai-nilai pengabdiannya mulai meredup karena dia sudah nyaman. Sebenarnya logikanya adalah ketika orang semakin sejahtera, dia semakin baik dalam bekerja. Itu logika. Tapi kadang terbalik. Justru semakin sejahtera, dia semakin nyaman, dia semakin bermain pada zona yang aman-aman saja. Ya. Sudah anaknya, sudah dong. Yang penting bisa mengajar habis. Dia mau mengerti kok sondeke, itu dia urusan. Yang penting bisa mengajar. Ini nih bahaya sekali. Ini bahaya. Makanya saya bilang kesadaran kolektif harus kita bangun bersama. Persoalan pendidikan harus menjadi kegelisahan bersama dari kita sebagai guru. Setelah itu baru kita muara lagi ke anak didik kita, sistem kita. Hanya yang saya kembali ke tidak usah omong terlalu besar-besar, bro. Pengetahuan dan karakter kita harus bangun. Pengetahuan dan karakter harus dalam jadi pengetahuan yang itu, utama. dalam karakter itu muncul nilai-nilai kritis, ya toh? Kemampuan dia mengkritisi, ya, setiap persoalannya dia hadapi, gitu. Iya, betul Bapak. Berarti kalau untuk memulai itu perubahan tuh langkah kecil apa yang kira-kira perlu diperhatikan oleh sekolah-sekolah yang ada di Kota Kupang ini? Langkah kecil yang harus dimulai di setiap sekolah, ya seperti yang saya bilang. Ketika saya hadir di SMP Negeri 6 Kupang, kita bangun konsensus. Kita bangun kesepahaman Ya. bahwa perubahan yang kita mau buat itu adalah perubahan yang akan menjadi milik bersama kita. Dan kita yang harus memulai. Mulai dari pemimpin, turun sampai yang dipimpin. Iya. Dan kalau kita sudah mulai bersama, dia menjadi sebuah kekuatan. Toh? Gitu. Langkah kecil sederhana. Dan harus mulai. Tidak bisa tidak memulai. Untuk mencapai sebuah tujuan. Tidak bisa kita duduk dan ngomong-ngomong. Iya. Tapi kita harus memulai. Dan pemimpin harus menunjukkan itu. Dimulai dari pemimpin. Pemimpinnya harus. Jangan duduk di belakang meja. Bikin apa? Harus turun kerja. Skop pasir, skop tanah putih pun kita buat. Ya. Maka orang bilang, aduh kepala sekolah ada skop. Ya, semua akan tergerak. Tidak mungkin. Hanya orang bebal saja yang lihat dia pemimpin skop tanah putih lalu dia jalan lewat menyanyi. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Semua pasti langsung bergerak. Langsung. Itu alamiah. Gerakan alamiah. Iya. Betul, berarti Gitu. dimulai dari pemimpin Bapak ya? Dimulai dari pemimpin. Nah Bapak, kalau Bapak mau menyampaikan pesan untuk guru nih, kira-kira pesan apa yang Bapak mau sampaikan untuk guru-guru di luar sana? Bapak bisa lihat di kamera di sana, Bapak bisa lihat ke kamera di sini. Ini pesan penting. Bapak Ibu guru, hari ini ketika kita ada dalam kondisi yang seperti kita bahas tadi, semestinya ada kegelisahan dalam diri kita. Kita harus gelisah ketika hari ini misalnya kita berhadapan dengan anak yang perilaku belajarnya mulai bergeser. Ketika kita melihat anak tidak lagi menjadikan belajar sebagai kewajiban dia. Dia tidak lagi menjadikan belajar sebagai hal yang harus dia lakukan sebagai seorang pelajar. Muncul kegelisahan. Guru harus gelisah. Dan kegelisahan itu harus terjadi secara kolektif. Kita semua berjemaah. Semua kita harus gelisah. Dan
kita harus berani membuat perubahan kecil. Dan itu dimulai dari diri kita. Kenapa? Saya yakin sekali bahwa siswa itu akan terinspirasi dari perilaku gurunya. Toh, ketika gurunya berdisiplin, ketika gurunya berpengetahuan, dia akan terinspirasi. Gitu. Kolaborasi menjadi nilai yang tidak bisa kita hindari. Iya. Guru harus jaga kepercayaan orang tua yang telah menitipkan anak-anaknya. Ketika anak gagal, itu adalah kegagalan kita sebagai guru di sekolah. Tidak bisa kita pungkiri itu. Kadang orang bilang, kok tidak. Anda diutus di ladang itu. Maka Anda sudah tahu seperti apa Anda harus berperilaku. Itu. Mungkin kita tidak bisa mengharapkan hal terlalu besar. Iya. Dimulai dari kita. Kita rajin, kita masuk kelas tepat waktu, kita mengajarkan anak dengan baik. Ketika dia terlambat, kita melakukan pendampingan, kita mengarahkan dia dan sebagainya. Itu hal-hal kecil. Dan itu kalau semua guru melakukan itu, kita tidak gelisah dari generasi emas yang kita mulai khawatir jangan sampai bukan emas tapi cemas Ya. atau lemas. Nah itu tidak bisa terjadi. Ya toh? Jadi itu pesan untuk guru-guru Ya. di luar sana Bapak. Kalau pesan untuk orang tua? Orang tua saya memakai baskopang, jangan sibuk dengan HP saja. Dunia yang datang sekarang ini berat. Anak-anak sekarang susah. Ya, jadi Neo main HP tapi lirik ambil darah daging. Lihat mereka ikuti itu kitab Amsal bilang itu. Jadi harus jangan hanya beranak cucu, tetapi didiklah mereka. Hidupmu sudah selesai. Entah Anda mau jadi tukang ojek, petani, guru, dosen atau apapun, hidup Anda sudah selesai di situ. Sekarang yang Anda lakukan untuk apa? Untuk yang Anda lahirkan ke dunia ini. Seperti apa masa depan mereka? Tanggung jawab ada di Anda. Wah, luar biasa Bapak. Terakhir pesan untuk anak-anak siswa dan siswi. Oh, siswa, para siswa SMP, Ya. SMA, semua Semua Bapak. Ya, dunia sekarang ini dunia penuh persaingan, sungguhnya ya karena teknologi ini. Bahkan kita bisa bersaing dengan ini robot, Iya. gitu. Jadi kalau hari ini kita tidak memanfaatkan waktu, Anda tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka Anda sudah kalah 1000 langkah. Gitu. Seperti apapun ketatnya persaingan ke depan, hari ini Anda bisa membekali diri Anda dengan baik, maka Anda akan memenangkan persaingan itu. Dunia bukan asing bagi Anda, tetapi dunia adalah kepunyaanmu. Yes. Quotes of the day. Baik Bapak Beni, terima kasih banyak sudah datang di Tamolok ID ini hari. Ketong belajar banyak hal sekali, terkhususnya di dunia pendidikan Bapak. 23 tahun Bapak mengabdi untuk di sekolah. Semoga semua hal, semua jerih lelah Bapak itu Tuhan yang akan perhatikan dan Tuhan yang balas Bapak. Amin. Sangat-sangat memberkati sekali ketong. Apapun yang Bapak Beni lakukan dan kerjakan, Tuhan buat itu semua berhasil. Bapak dalam keluarga juga selalu dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Oke kawan Tamolok, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tentunya dengan episode-episode dengan bintang tamu yang luar biasa lainnya. Sampai jumpa lagi, Tamolok ID, omong yang pasti-pasti sah.